Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ajo, host Hayo Offroad. Tentunya kita akan mengupas tuntas tentang offroader, bengkel ataupun historical tentang si offroader tersebut ataupun mobil yang dikendarain sama si offroader tersebut. Kali ini di program ini kita nggak jauh-jauh, masih ada di Bandung, di Jawa Barat ya, tentunya di Tanah Pasundan. Tentunya kita kupas tuntas tentang produksi mobil ekspedisi atau mobil kompetisi buatan tanah Sunda, ya, buatan orang Jawa Barat tentunya. Dan tentunya pasti teman-teman tidak akan asing lagi dengan orangnya. Secara historical dia di dunia off-road, apalagi di Jawa Barat, dia pasti udah tahu. Oke, jangan kemana-mana. Tentunya bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Masih ingat tagline kita? Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Ayo off-road. Ini dia. Siapa yang nggak kenal dengan Pak Ade? Kumaha damang Pak Ade? Alhamdulillah. Baik. Ayaris kumaha damang? Alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih kita udah dapat mau disinggahi nih sama tim kita, sama tim Hayo Offroad. Ya sekedar ngobrol-ngobrol, review tentang bengkel, review tentang Pak Ade juga, dan salah satunya nih kemarin kita sempat lihat mobil yang sempat rame. Ada beberapa orang teman-teman di followers Hayo Offroad yang pengen nanyain tentang mobil yang kuning itu, yang ada di belakang gitu ya. Kita pengen tahu dong bocorannya seperti apa di nanti ya. Gitu. Nah, sekarang gimana Pak Ade kabarnya? Sehat? Keluarga sehat? Baik, keluarga semua alhamdulillah sehat ya. Ya, kita juga kemarin habis lebaran ya, minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya juga. Mohon maaf telat. Mohon maaf telat. Jadi gimana nih Pak Ade? Kita pengen tahu nih teman-teman sobat offroad yang yang sering mantau di YouTube-nya Hayo Offroad, di Instagram Hayo Offroad. Ada bengkel di Bandung tentunya, di Jawa Barat, di Bandung. Salah satu bengkel karya anak negeri, karya anak Sunda, anak Jawa Barat, yang tiada lain tiada bukan ya Pak Ade tentunya ya. Pak Ade juga di sini sebagai senior offroader di Jawa Barat juga nih. Kita pengen tahu dong, kenapa Pak Ade milih bengkel yang memang notabene dalam tanda kutip bukan bengkel reguler, bukan kayak bengkel semua produk Toyota apa semua dan lain sebagainya gitu kan? Kenapa harus milih bengkel offroad gitu kan? Terus dari kapan pertama mulai suka offroad, bengkel offroad ini dibuat gitu? Silakan Pak Ade. Mungkin saya sendiri akan menjelaskan silsilahnya kenapa kita ada di dunia offroad ya Om Jo. Awalnya aku merintis usaha bengkel di Bandung, sebetulnya saya itu bengkelnya spesialis kaki-kaki. Oh, spesialis kaki-kaki. Awalnya mobil-mobil reguler. Itu di Bandung ya? Di Bandung. Ya? Cuman waktu itu tahun berapa Pak Ade? Sekitar tahun 95 lah mungkin. 95. Ya. 95 dari mulai awal 92 habis pemilihan umum tahun 92 saya ke Bandung. Emang Pak Ade orang mana? Saya orang Bandung emang. Saya aslinya Om orang Ciamis. Oh, Ciamis. Orang Panjalu, Sukamantri Panjalu. Identiknya orang Baung. Panjalu. Ya itulah namanya juga orang Jalu, jadi pasti nakal. Panjalu siap. Ya, gitu. Oh, tahun 95. Tahun 95 lah mungkin ya. Berarti statusnya merantau ke Bandung. Merantau. Hanya mungkin basicnya itu ya pebengkel ya. Walaupun waktu itu aku bengkelnya mobil umum. Yang spesialisnya kaki-kaki. Berhubung
yang namanya kaki-kaki itu berkaitan dengan mobil-mobil Jeep. Kebetulan hobi saya itu motor trail, Om. Saya itu anggota Trabas, angkatannya Rawalangit. Mungkin kenal mau Bah Beteng. Nah, EDJE. Nah, Omnya juga Trabas ya? Bukan. Saya angkatannya Rawalangit di Trabas. Ya, angkatan kedua Rawalangit. Pertamanya Oka. Nah, saya tuh pencinta motor trail. Dengan berjalannya waktu, si hobi trail itu lama kelamaan, kok semua pemilik motor trail itu orang Jeep. Ya, Jeep itu bukan berarti off-roader kan, yang berkaitan namanya dengan Jeep. Iya. Lalu mereka itu mengenal saya di komunitas trail bahwa saya itu pembengkel mobil kaki-kaki ya, spesialis kaki-kaki. Jadi mereka ada yang bawa hardtop, ada yang bawa CJ, dan lain sebagainya. Nah, lalu merambah terus, lama-kelamaan saya memiliki mobil Jeep. Lalu gabung, mungkin orang-orang lama di dunia mobil Jeep di daerah Bandung tuh mengenal ada klub, termasuk klub lawas namanya Republik Jeep. Mungkin Republik yang Jeep. Sekarang kita kenal di balap speed off-road ada Cepi, Utopia. Itu anggota sama-sama teman saya Jeep. ya. Dian Odoy. Dian Odoy, Panono ya, dan lain-lain lah, mungkin maaf ke teman-teman. Itu anggota-anggota di Republik Jeep. Jadi terlahirnya saya di komunitas Jeep itu ada di Republik Jeep. Di Republik Jeep. Berhubung saya bengkel mobil yang walaupun waktu itu bukan berkaitan dengan Jeep, tetapi kaki-kaki. Tapi namanya mobil kan semuanya pasti ada kaki-kakinya. Pasti ada kaki-kaki. Lalu namanya bengkel jadi kerumunan teman-teman. Tempat ngumpul, tempat nongkrong, kopi gitu ya. Teman-teman itu ada yang pulang kerja, ada yang pulang kuliah mungkin, ada yang dan lain sebagainya. Tongkrongannya nggak ada lain di bengkel. Di bengkel di Bandung, di jalan apa dulu? Di Jalan Sukamiskin, depan LP Sukamiskin. Depan LP Sukamiskin. Sampai sekarang pun bengkelnya masih ada. Masih ada di sana? Masih ada. Masih ada. Keramat itu. Keramat. Nah, terus gimana Pak De? Lalu tempat ngumpul, lalu aku ikut komunitas di Republik Jeep. Waktu itu zaman boomingnya di Bandung itu, sebelum ada yang lain, adanya Bukit Intan. Ya, Bukit Intan, kalau tidak bukan Sabrud. Nah, Sabrud, BBAC dan lain sebagainya lah, mungkin yang besarnya PJB dari dulu ya. Kita ada di komunitas yang mayoritas kebanyakan waktu itu mobil Jimny. Yang dipelopori oleh Panono namanya. Panono di Dago, di Jejawe. Iya. Jadi waktu itu didikannya memang kita nggak dibawa, nggak diajak ataupun apa, tapi kita ikut gitu. Pengen tahu ikut. Yang namanya balap off-road itu kayak seperti apa. Jadi waktu itu lebih cenderung ke ikut event. Dulu tuh. Iya, apakah itu speed off-road, adventure off-road, mungkin SCS juga ya. Pada zaman itu Pak, pada zaman itu zaman super lah. Ya. Pakai mobil apa tuh? Jimny ya? Jimny. Di Saya kelas pakai apa? timnya Ada berapa Republik kelas juga. dulu? Dulu kita ikutnya yang under mungkin. Dulu nggak ada kelas 1000 ya, adanya under ya, tim karena tim itu ya. Yang itu pun tidak mengikuti seluruh kejuaraan yang ada di Indonesia, hanya yang dekat-dekat aja karena keterbatasan. Iya. Zaman itu waktu itu bannya pun Exagrip. Ya, Jarum Super itu saya ikut winnya pakai CTI, yang lainnya Runpa sama Mas Kun sama Pak Dedi Pasir Impun. Warren belum ada, Warren 8 ada. Saya gitu udah. Ada. Kayaknya udah kelas itu pakai itu ya. Saya sendiri pun memakainya itu CTI. CTI. Itu navigatornya adik saya, Pak. Hendrik Somantri yang dikenal benar. Itu navigatornya. Sempet dia ngomong jadi sedikit deh. Pak Ade ini kakak ipar Hendrik Somantri. Nah, itulah keluarga ya. Siap. Nah, berhubung saya itu waktu itu
apa namanya, usaha kita itu berkaitan dengan kaki-kaki, ada salah satu item yang dinamakan terot ya. Iya. Orang itu jadi memanggil saya Ade Terot. Nah sejarah tuh keramat juga. Nah, itu perlu orang tahu, orang nanya, Pak Ade, kalau ATJ itu singkatannya apa sih? Betul. Ya kan? Nah, lalu saya sedikit jelasin, sebetulnya ATJ itu bukan aku berawal dari Ade Terot, bukan. Aku ngambil nama usaha dari nenek moyang ya, yang lalu mungkin untuk mengenang beliau. Jadi nama kakek saya itu namanya Antawi Eyang Antawi gitu. Jadi ATJ itu Antawi Jaya sebetulnya. Tuh kan. Sebenarnya saya juga mikir ATJ itu Ade Terot Jaya gitu atau Ade Terot apa gitu. Bukan. Jadi ternyata nama kakek moyang. Ya, gitu ya. Kakek moyang betul. Nah, berawalnya itu poin nih. dari kakek moyang, bukan karena orang itu lebih mengenal saya julukan Ade Terot itu. Makanya saya bikin nama bengkel ATJ itu orang mengenalnya Ade Terot Jaya, tetapi saya sendiri pun bukan ke sana. Saya tuh yang usaha saya tuh dinamain ya Antawi Jaya gitu, ngambil dari kakek moyang. Supaya orang juga ikut, keluarga besar kita ikut mengenang tentang leluhur lah itu seperti itu. Saya acung jempol nih sama kesegaran buah alami. Memberikan kesempurnaan, menebarkan karisma kepada setiap pandang mata, ketahanan yang semakin percaya diri. Broadway, parfumnya semua kalangan. Senior kita yang orang lain nggak ada yang, mungkin orang Bandung itu nggak ada yang nggak kenal dengan sosok nama Haji Gandhi ya. Beliau itu salah satu contoh juga buat apa namanya mental pembalap. Beliau itu balap paling serius di waktu itu. Di zamannya kita belajar itu beliau lah yang paling serius di antara yang lain. Karena beliau itu kalau balapan pesertanya sedikit, beliau itu ngajak teman-teman, ngajak saya, ayo Pak Ade, ajak-ajak teman-teman katanya. Beliau pun sampai sanggup membantu untuk apalah istilahnya yang kekurangan dari teman-teman kita. Karena di Republik Jeep ini kalau sekali balap itu bisa 9 orang. Iya, paling banyak pesertanya waktu itu. Paling banyak ya? Di kelas Jimny. Jadi kalau nggak ikut ini kenapa nih nggak ikut? Iya, karena gitu, mungkin seorang pembalap yang serius kalau dia nggak ada musuh, nggak ada lawan, apa artinya mobil bagus? Karena nggak ada musuh, nggak ada lawan, nggak ada kompetitor, nggak ada betul. Karena kalau balap sendiri mah namanya juga bukan balap. Nah, beliau itu salah satu pemicu kita untuk jadi berani gitu, untuk bisa membangun mobil lebih baik. Mungkin kenapa gua kalah sama dia? Kan mobilnya sama. Nah, bedanya apa? Mungkin apakah itu mesinnya yang dia opreknya kayak ke progresif, ke payayat atau yang lain-lain lah gitu. Kita kan mengandalkan skill dan keberanian aja. Betul. Tanpa ditunjang modal gitu. Wah, ya kalah pun wajar. Cuman jadi motivasi. Kalau gue pengen menang berarti gue harus serius gitu. Iya. Ini di bengkel ATJ sendiri di bengkel ATJ sendiri udah mobil apa aja yang udah pernah dibuat nih di bengkel ATJ nih? Ya termasuk Ayaris nih kemarin kan ya sempet balap juga, tapi nggak tahu nih kemana lagi Ayaris. Mobil apa aja yang udah pernah dibikin? Nah, di ATJ? Untuk kendaraan off-road ya, mungkin semuanya sekarang berkaitan semua dengan off-road. Iya. Mayoritasnya sih mobil adventure ya, adventure off-road. Dari mulai spek buat kopdar, buat overland, buat off-road, pan off-road, extreme off-road, sampai mungkin ada yang off-road IOX ya. Ada beberapa tim yang pernah kita garap. Karena di bengkel saya ini kebanyakan untuk sekarang ini customer itu orang Jawa, Om Jo. Ada orang Bangka Belitung,
Iya. Oh, Ada. ini Om Frans. Om Pran. Iya, betul, Om Sama Frans. Om Pran sama ada lagi Om Pinpin. Om Pinpin Frans. gitu. Kita sempat beberapa kali kompetisi ketemu sama Om Ya, Frans tuh. itu mungkin orang di dunia balap ya. Betul. Tapi kalau orang, nah contoh ini mobil, ini pemiliknya orang Jambi. Sabar, nanti kita review, sabar. Ada juga orang Kalimantan, ada orang Semarang, Jawa Tengah, Iya. ada orang Sumatera banyak lah, mungkin lupa kita yang udah kita buat mobil. Tapi untuk sekarang ini mayoritasnya orang Jakarta. Jakarta itu Jabotabek lah, ada Cikarang, ada Tangerang, ada Bogor, Bekasi, macam-macam. Bentar. Customer orang Bandung mana? Gitu. Justru malah banyak orang luar justru. Nah, itulah yang saya heran juga ya. Tapi hebat. Berarti karya Pak Ade ini nggak cuman di Bandung doang, ya kan? Malah di luar pulau yang banyak lebih seperti itu gitu ya. Tapi ada beberapa ya kayak Alhamdulillah banyak juga banyak sih. juga ya orang Bandung ya. Cuman kan mobil yang kita buat itu Lebih ada seringnya dari luar Bandung. mayoritas Luar memang Bandung. untuk yang eksis luar Bandung ya. Luar Bandung ya. Kalau untuk orang Bandung sendiri mungkin ada yang ngebangun mobil untuk off-road, tapi dia nggak dipakai off-road. Iya, biar ada. Oh. Iya. Lebih banyak dipajang. Lebih banyak Ya, dipajang. Dikasihin Makanya- bagus-bagus, mahal-mahal disimpan. Kamu off-road atau gitu. Makanya jangan punya mobil off-road kalau nggak off-road. Oh, jangan di garasi Gitu. aja. Itulah mungkin ya. Karena jujur gini Om Jo, orang bengkel, orang off-road itu harus bisa membedakan mana orang Jeep, mana orang off-road Om Jo itu. Nah, berarti ada dua kategori nih, orang Jeep Betul. sama orang off-road. Iya. Kalau orang Jeep belum tentu off-road. Kalau Betul. orang off-road udah pasti orang punya Jeep. Jeep, ya. Betul. Dan kalau off-road itu nggak perlu pakai Jeep. Nggak perlu pakai Jeep Betul aja. kan? Betul. Ya, yang penting si kendaraan itu mumpuni untuk dipakai off-road. Tapi udah jelas safety. harus 4x4. Nah, Harus minimalnya. 4x4. Tetapi Jeep juga di kita di Indonesia utamanya Iya. banyak Jeep itu yang nggak 4x4. Iya. Katana kan nggak Iya, 4x4. 4x4. Yang bentuknya Jeep gitu. Iya, betul, Makanya betul. itu tadi ada beberapa orang senior kita itu mungkin orang Jeep, tapi dia bukan orang off-road. Nah, kalau untuk mobil balap yang pernah ikut melanglang, ikut balap yang dipakai anak saya Yaris itu ya kelasnya kelas G1 ya. G1. G1 ya. Yang kalau nggak salah apa dulu burung ya, bukan yang ini bukan sih. Ya, burung. Ya, sama brand- Makau, burung Makau. Burung Makau ya. Ya. Kenapa keras burung Makau itu? Nah, itu sejarah juga. Nah, kan pasti itu. Itu kan punya bos lah, namanya Pak Haji Odon. Beliau itu waktu itu ngebangun mobil di kelas under. Iya. Kelas under. Pakai mesin apa? Mesin K24. K24. Ya. Ya. Berhubung lahirnya duluan yang 1000 ya, yang K10 itu, yang G1. Nah, lalu edisi keduanya itu ya itulah mobilnya Pak Haji Odon. Mesinnya K24 kelasnya under. Nah, waktu itu beliau yang selalu mensupport kita untuk balap, Oh. membantu lah. Bisnisnya itu ya. Bisnisnya burung. Makau. Nah, dia Oh, itu bisnis burung. penghobi Ya, burung dan hobi. mungkin juga ya komunitas burung lah, burung Komunitas Makau burung. cuman. Jadi waktu itu beliau nge-branding mobil kita itu disamain. Ya. Oh. Gambar burung dan sumber dananya pun kita balap dari beliau. Oh, gitu. iya, iya. Alhamdulillah Paham, beliau tuh paham, sangat paham. baik. Ya. Oh, iya. Ya. Hanya Dulu- sayang sekarang mah nggak eksis. Oh, dulu yang ini ya. Yang pakai waktu Oke, itu. Satunya aku kebetulan. Nah. Udah berapa banyak kompetisi ya yang diikutin dulu pakai mobil itu? Kalau pakai mobil itu teh sebetulnya Om dari dulunya tuh berbentuk mobil Jimny sebenarnya. Iya. Udah berbasic lah. Ya berbasic Jimny. Oh, Pernah ikut hard body beberapa ya. kali ya kayak Latber, terus teh apa tuh Banjir Jimny pernah ikut kompetisi Iya, pakai iya, mobil iya, itu. iya. Kebetulan juara juga dulu. Berapa ya kayaknya kalau 3 seri, 4 seri ya. Monster Road ya. Seru juga pernah Oh. sampai. Kejurda, Kalau itunya mah nggak Kejurnas. tahu sih totalnya berapa, cuma sering lah pakai udah banyak pakai mobil itu. Udah berapa tahun ya? 7 tahun Ada. mobil itu ada. Dari mulai ayah. Iya. Dari Ya, soalnya lebih. mobil itu mobil speed off-road dulu Om. Oh, sebelumnya speed off-road sebelum mobil itu? ditubularin tuh mobil speed Oh, off-road. oke.
Iya, itu mobil udah dari mulai tahun 2008 aku Iya. buat. Bayangin sampai sekarang. Dulu itu mesinnya K10, orang mungkin belum ada yang pakai itu mesin. Ya mungkin yang nggak tahu juga orang lain ada yang pakai atau tidak, yang jelas di dunia balap pertama kali ataupun adventure yang namanya pakai mesin K10. K10 itu mungkin saya. Sampai sekarang mesin itu masih dipakai sama Om Pran. Ompran. Iya. Oh, Iya. masih yang Iya. gitu. Oh iya, sekarang tuh di Karena di mobilnya Ompran. kebalik. di Ompran, di Bangka Belitung. Ah, ya. Kan Jimny G1 itu Om dulu basicnya Jimny, cuma pakai Iya. K10 mesinnya dari zaman pernah dipakai speed sama ayah. Dulu aku belum pernah ikut speed mah. Oh. SMN. Iya, iya. SMN. Dulu tuh Kejurnas Speed Off-Road ada SMN. Iya. Ya, ada itu Dulu pernah ya. dipakai Sampai ke speed Batu juga. Licin pun itu mobil pernah ikut. Iya. Oh. Kejuaraan. Pernah beberapa seri ya. Iya. Pakai mesin itu Iya, K10 K10 itu. itu. Cuma dulu ada bodinya Iya. gitu. Terus speednya berhenti, pakein rocket, pakai adventure, dipakai mobilnya, adventure. pakai CS. Iya, mungkin waktu itu sempet pakem ya. Akhirnya mobil itu saya buat roket, pasang win, pasang ban ekstrim, main itu. Iya, mainnya SCS. Main SCS SCS. beberapa kali Iya, ya. itu. Terus akhirnya kebetulan spek G1-nya pada menaik spek kan Om. Bimbang mau dulunya sebetulnya mau bikin kayak gini Om. Masih ada Jimny-nya tengahnya aja. Cuma ke depan sama belakangnya udah tubular. Ya. Nanggung dipikir-pikir udah jadi tubularin. Bikin lah jadinya. Jadi hilang G1. Jimny-nya. Hilang Jimny-nya. Iya. Gitu. Ya karena gitu tadi, kalau dulu pertama kali dulu ya yang ada Kejurda Jabar gitu ya. Musuh di kelas G1 itu banyak yang pakai mobil yang berbasic Jimny kan. Iya. Ada dari Tasik Haji Miki, Utun gitu kan. Diabetes, Terus Sumedang. Haji Abed, Sumedang, Haji Polo almarhum. Ada Agan Pauji juga dulu, Dida gitu banyak lah. Kita masih ngimbang, mengingat waktu itu balap kelas 1000 itu ya ada body Jimny, mobil-mobil Iya, iya. speed dipakai SCS kan. Iya, betul. Main masih ke Jurda masih bisa Iya. ketutup lah. Kayaknya seru ya kalau masih ada ya sekarang ya. Iya. Kalau diadain lagi maksudnya kalau diadain lagi seru tuh. Harus ada lagi itu. Mungkin dah mudah-mudahan kedepannya para Pasti bakal rame maksudnya sampai saat Iya. ini pun pecinta Jimny ya. Ya kelas 1000 gitu masih rame banget itu. Wah, iya. Komunitas juga kan Iya. Jimny itu banyak Iya. banget. Iya. Kalau bikin kelas ini gitu, bikin kelas apa? Harusnya reguler. 1000 standar. Standar, Ya, 1000 1000 standar. 1000 standar itu bakal seru. Iya. Khusus Kalau ditanya udah berapa kali event pakai mobil itu mah kayaknya nggak tahu saya juga gitu. Kalau memang mobil itu ditanyanya, kalau memang udah jadi tubular, kayaknya baru 3 seri sampai dapat ini award dulu tahun 2019 Iya. kalau nggak salah. Oh. Iya. Pernah dapat Iya, pencapaian dari Iya. Iya. Mantap. Terus akhirnya ini Om kayak pengen naik kelas. Iya, pasti. Pengennya sih ke under dulu. Dulu cuma- yang fokus ya. Iya. Yang fokus. Iya. dulu. Zaman udah jadi tubular, udah sama yang aku. fokus ya. Terus pengen naik kelas Om kait dulu tuh. Heeh. Makanya mobilnya dipindah tangan sekarang. Heeh. Jantungnya tetap masih sama tapi pengen bikin under cuma pas di total kayaknya sama kayak upper kayaknya. Iya, Makanya jadi masih bimbang. upper masih, aja. Masih bimbang. Antara upper dan Iya. FFA lah. Ya, gitu Iya, ya. iya. Masih bimbang. Ya, Mantap, ya mantap. jujur kalau buat saya ya pelaku yang off-road yang awal mengikuti dari awal perjalanan. Kalau kita mau ngejar, ya udah ngejar FFA. Karena apa? Gitu. Yang nggak ada batasan udah jelas-jelas. Iya. Ya kan? Kalau namanya FFA ya mungkin kan mau itu apa yang kita custom nggak ada batasan Iya, berarti gitu. udah siap berkompetisi sama Hendrik Samantri? Wah, Ya kalau seru ya, seru. kalau Salah. kalau untuk ke depan mah siapapun ya mau nggak mau harus Mau bareng nggak mau, gitu kan ya. iya. Dan harus ngikutin. Harus ngikutin. Tadi kalau kita terjebak di masa lalu ya sudah lebih baik nyumbang penitia aja. Nggak usah pengen juara ya kan. Iya, benar, Hobi benar. aja gitu Iya. ya gitu. Tapi dapat kepuasan tersendiri juga Iya. kan ketika kita walaupun ngikutin. itu yang namanya nama kompetisi itu ya berharap juara ya harus. Harus. Walaupun nggak ibarat kata nggak biar sesuai. maksudnya biar spiritnya ada, Iya, dan buat semangatnya penyemangat ada. gitu. Kalau balap mah juara. Kebanggaan lah. Kalau balap nggak juara mah udah aja lah, jangan. Ya kan harus pencapaian. Om. Iya, 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 dong. target ya. Iya, Jadi target. ada semangat lah minimal gitu. Ya masalah menang atau tidak namanya kompetisi ya kan.
Pasti ada Benar. menang, pasti ada kalah. Cuma kalau target harus Target juara. pasti harus ada, Iya. harus ada tentunya seperti itu. Apalagi kita datang terus bawa nama bengkel, ya kan? Iya, Bawa kan? nama usaha kita, iya kan? Itu Seperti iklan itu. aja. Iya betul, memang seperti itu kan? Iya. Gitu. Oke, mungkin teman-teman di Bandung ataupun luar Jawa Barat ataupun semualah di pelosok Indonesia yang mau datang atau bikin mobil kayak mobil di belakang kita ini ke bengkel Pak Ade, ke bengkel ATJ, itu di mana alamatnya Pak Ade? Alamat lengkapnya di mana nih? Alamat lengkap bengkel saya itu di Jalan Purbadewa nomor 9 RT 5 RW 16 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Artamani Kota Madya Bandung. Bandung. Ya. Tapi lebih lengkap kalau nggak salah lebih lengkap di Instagram ya. Ya, Instagramnya tuh ada. ATJ Concept, Ya. Concept konsep. Itu kan bener kan? Betul. Wah, itu Betul. ada mapsnya juga di sana. Ada mapnya ada. Ada nomor, ada kontaknya di sana, bisa langsung itu kok Pak Ade ya langsung ya. Ya. Wais, mantap. Jadi buat teman-teman yang mau bikin mobil off-road, ekspedisi ataupun kompetisi, bisa langsung datang ke bengkelnya Pak Ade. Oke. Ini sebetulnya kita langsung ya ngobrol. Ini sebetulnya basic mobil si Crab ini, si kuning ini apa sih gitu? Sasisnya apa sih? Pakai apa dan lain sebagainya? Kalau Nah. basic mah nggak ada ya, karena Yang menarik itu justru mobil ini terlahir itu bukan dari keluarga off-roader, bukan dari senior off-road. Maksudnya ownernya atau Ownernya. 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 Iya. Heeh. Beliau itu hasil daripada referensi orang-orang ya, Referensi mungkin orang-orang. untuk ke bengkel kami nih. Heeh. Nah, tapi beliau itu bukan seorang off-roader ternama ataupun dia memiliki banyak mobil off-road di rumahnya. Beliau itu hanya seorang pejabat yang ya mungkin hiburan lah ya, Hiburan, untuk ya. memiliki mobil off-road. Namanya siapa? Boleh disebut nggak? Mr. X atau siapa? Namanya Mr. Mr. X ya? S lah ini mah. Mr. S? S. Mr. X. Ya, Oh, mohon maaf iya, lah iya. kita mungkin merahasiakan yang punya karena beliau mungkin belum Belum siap untuk open siap ya. untuk Siap. itu mungkin. Makanya beliau itu penghobi off-road. Penghobi off-road. Makanya saya kaget. Bapak ini dari klub mana ataupun dari Oh, itu pengurus langsung mana? kontak ke Pak Ade gitu. Langsung datang beliau itu. Oh, datang ke sini ke Bandung. Lihat map, buka map ke alamat bengkel, dia datang, dia konsultasi terkait dengan mobil yang dia pingin. Dia pengen. Heeh. Kebetulan di bengkel saya itu lagi ngebangun mobilnya orang Bekasi Mhm. yang agak-agak mirip mobil RFC gitu, cuman berbodi ya. Ya. Waktu RFC itu ini kompetisi yang ada di luar negeri. luar negeri, gitu. Nah, Rainforest Challenge ya. kayaknya Ya. untuk desain mobil kayak gini viralnya pada event RFC kayaknya ya. Mungkin. Atau Borneo. Mungkin, iya. Karena mungkin di Indonesia baru dilihat. Ini mungkin Ah, yang kalau nggak kalau yang tampilannya Om Widodo, banyak ya, sih. Prorok, ya. di prorok Ya. biasanya kan ya. Iya. Ah. Intinya mobil ini awalnya yang owner ini dia nggak begitu mengerti mobil yang dia lihat, Hmm. dia pandang Iya. mungkin berbasic gitu. Iya, iya. Apakah itu dari Jimny atau apa yang dalam benak beliau itu kan begitu. Nah, setelah datang dia bawa mobil, saya bilang, Pak, kalau foto ini mobil ini basicnya tubular, Hmm. nggak perlu pakai sasis, Hmm. nggak perlu pakai apa-apa. Hmm. Nah, waktu itu sasis akhirnya kita buat rangkaian sasis. Hmm. Sedangkan mobil yang dia beli udah sempet kita ambil pintu, sempet dipotong spakbornya. Oh, berarti Iya. didatengin ke Bandung. Iya. Didatengin ke Bandung si unitnya, si unitnya Jimny itu. itu. Berhubung kita banyak komunikasi, beliau orangnya enak, banyak ada waktu untuk mendengarkan tentang komunikasi kita antara yang ingin dengan beliau supaya nyambung. Lalu beliau mengikuti saran saya bahwa mobil ini tidak perlu berbasic. Udah kita ambil kap mesinnya aja sama pintu. Nah, nanti firewall, rim kaca gitu kan udah kita buat aja bisa gitu kan. Karena saya rasa mobil ini sebetulnya tubular. Ya mungkin orang pandang
ini mobil Jimny. Iya, Padahal Jimny-nya itu hanya tersisa kap mesin dengan pintu. Itu yang utuh Jadi Jimny-nya ya. 99% ini mobil tubular. Tubular. Iya, iya. Jadi waktu itu beliau gagal beli mobil, jadi nggak kepake. Akhirnya mobil itu dibawa balik ke Jambi. Orang Jambi nih. Ya. Orang Jambi. Orang Si Mr. X ini ya. Ya. Iya. Itu tadi akhirnya When everyone is busy with all their activities, and at that moment, you also ignore your body odor. With a blend of natural calm, what you have to feel when you are busy. The perfection of the fresh citrus scent is now in your hands. Enjoy and feel the freshness, which can make your mood better again. Ruffin, the best-seller product, such a beautiful scent. Order only at now, by Achi Parfume. Get it, right now. si mobil ini jadilah seperti ini dengan konsep yang mana beliau pertama kali tunjukkan. Kebetulan di bengkel kita ada contoh menyerupai Yang tadi mobil orang Bekasi itu ya. Dan beliau itu selalu banyak waktu untuk komunikasi tentang kekurangan daripada bentuk ataupun pekerjaan apa-apa. Jadi kita gampang komunikasi. Jadi sangat enak lah beliau itu dibawa bicara gitu. Jadi untuk kita selaku pebengkel dengan adanya customer yang sehati dengan yang mengerjakan, itulah alangkah baiknya, akan sempurna apa yang kita buat. Iya. Oke Pak Ade, hatur nuhun, terima kasih udah mau kita kunjungin. Siap. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih udah mau diganggu. Nggak apa-apa. Hatur nuhun pisan, moga sehat selalu ya Pak Ade ya. Amin. Bengkelnya lancar, Amin. tambah rame. Amin. AA balap lagi, G4 Insya atau Allah. FFA ditunggu. Tiap ketemu Om Jo pasti tanyain balap terus. Siap. Pak Ade, masih ingat nggak tagline kita? Masih. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jangan Ayo lupa, Bro Channel. guys. Oke, masih ingat nggak tagline kita? Bareng-bareng ya? dong. Siap. Punya mobil off-road, jangan digarasi aja. Ayo. Ayo. Oke, setelah kemarin spill dikit spek mobil ini, mungkin hari ini mau kita bahas detailnya ya, speknya kayak gimana aja. Jadi mobil ini tuh dirancang di bengkel, kebetulan berdua, saya dan profesornya bapak saya sendiri gitu. Jadi ya, mungkin mau kita bahas dari bagian kaki-kaki dulu, nanti naik ke atas kayak gitu. Dari gardan pakai Toyota VX gardannya ya. Ya, PX. Gardannya pakai Toyota VX. Paling giginya Sini ya? diganti Yukon. Yukon. Giginya Yukon pakai 737. airlocker. Terus 737 giginya, rodanya juga masih standar kiri kanan. Naik ke bannya pakai Delium ukuran 37 ring 16 12,5. Terus bagian steeringnya pakai punyanya BSR dari Kudus. Hidrolik, sistemnya hidrolik gitu. Terus ke bagian apa lagi ya? Ring arm mungkin. Ring arm pakai 4-link depan belakang. Naik ke shock breaker
Shockbreakernya pakai Stag 9. Triple yang depannya 12 ya. Depannya 12, yang belakang 14. Stag 9. Bump stopnya ada. Pakai Rebel. Bump stopnya. Terus ke bagian ini paling di depan ada kelihatan winch. Kenapa dikasih winch? Karena buat nge-recovery si PTO, siapa tahu ada trouble amit-amitnya di hutan, jadi masih bisa aman mobilnya. Ini pakai winchnya pakai punya Turtle. Insya Allah kemarin ada rencana mau upgrade bapaknya, cuma belum gitu. Terus ini dia senjata andalannya si kuning ini, pakai PTO setan. Di Indonesia terkenalnya PTO setan atau PTO Pinion Gear lah gitu. Terus paling ini basicnya naik ke body. Sebenarnya yang kemarin pernah dibahas tuh kemarin, basicnya tuh sebenarnya tubular, nggak ada basic. Cuma hanya ditempelin kap mesin dan pintu Jimny aja gitu orinya. Jadi kelihatannya seakan-akan kelihatan mobil itu kayak Jimny yang dimodifikasi ekstrim gitu. Sebetulnya ini tuh tubular. Terus ke bagian mesin dulu lah, mesin. Jantungnya mesin ini tuh pakai Toyota KZ ya. Toyota KZ 1 KZ turbo 3000 cc turbo diesel gitu. Terus gearboxnya pakai CJ, TC-nya pakai FJ gitu. Jadi output PTO-nya juga pakai FJ juga gitu. Custom sih FJ tapi. Lanjut ini ke bagian kayak ada sistem roll cage-nya, roll cage luar. Sebetulnya ini tuh nyambung sama sasis atau sama rangkanya. Jadi seakan-akan di konsepnya biar kelihatan ada roll cage yang memang mobil-mobil di habitatnya mobil-mobil bentuknya kayak gini juga pun memang roll cage-nya bentuknya kayak gini, yang seakan-akan dia tuh kayak pakai roll cage, sebetulnya ini tuh sasis juga gitu. Nah, ini dia tampak belakang. Ini tampak belakangnya nggak terlalu mirip sama mobil-mobil di habitat aslinya, yang dimodif dikit nih bagian belakangnya. Jadi biar lebih manis aja kelihatannya, lebih rapi gitu. Ini juga bodinya pakai aluminium. Tadi juga bagian depan sama ininya aluminium, cuma dicat kuning gitu. Terus winch belakang pakai Turtle juga, biar kalau turunan yang curam banget lebih safety lah gitu. Di atasnya ada dudukan ban serep. Apalagi ini ada shockbreaker nih, shockbreakernya Triple 14 yang belakang gitu. Apalagi ya, paling dilengkapin sama ini cutting brake kalau bagian pengereman belakangnya ya. Siapa tahu nanti ke depannya ikut SCS atau gimana, jadi tinggal gas gitu. Apalagi ya, paling spek tangki. Oh, tangki ya tangki custom di belakang cukup 35 liter, 40 liter lebih lah gitu. Enggak, 60 liter ini, 60 liter. Terus di depan tangki ada kelihatan air buat radiatornya pakai punya Cherokee yang di custom extra fan-nya pakai double. Itu juga udah cukup dingin, kemarin nggak pernah sampai overheat banget, aman. Di bawahnya tangki tuh kelihatan ada nanti PTO-nya gitu. Apalagi ya, belakangnya paling sama gardannya PX. Giginya pakai Yukon juga, pakai air locker juga, punyanya HF air lockernya. Assalamualaikum. Kita ke bagian interior, kita bahas dikit, nanti dilengkapin sama Babe buat kejelasan lebih detailnya gitu. Bagian dalam mungkin ini nih joknya pakai Sparco KW lah, Sparco Lokcoy gitu. Terus ini safety belt pakai hood. Aman sih, ini udah 5 titik malah. Insya Allah sih rencana kemarin si Bapak mau upgrade jok juga, cuma belum. Terus ini bagian steer quick release bisa dicopot. Di sini buat cutting brake. Ini lampu sen, winch, air locker, ini aksesoris, cut off dan lain-lain gitu. Apalagi ya? Fungsi, insya Allah. Kayak ada wiper buat lampu gitu. Ini buat mesin. Sebelah situ ada buat kelistrikan
sekaligus sama ecu di bawahnya kelihatan. Terus di bagian bawahnya ada aki pakai Amaron 100 ampere. Apalagi ya, udah mungkin itu aja. Kayak di sini kayak ada kelihatan pressure kayak buat oli, air dan lain-lain lah. Gitu. RPM juga, RPM sebelah sini sih. Ada radio komunikasi juga gitu. Biar kalau adventure, karena memang mobil ini lebih sering adventure, mungkin butuh banget buat komunikasi sama mobil lain, jadi dipakein radio komunikasi gitu. Oke, mungkin bagian interior cuma itu aja. Nextnya kita mau bahas bagian engine-nya, bagian jantung mobil ini. Ayo kita ke bagian depan. Mungkin bagian depannya, bagian mesinnya bakal dibahas sama bokap. Jadi biar lebih detail lah. Kita lemparin ke Babe. Baik, terima kasih Yaris yang tadi sudah menjelaskan beberapa komponen yang dipasang di mobil ini. Mungkin biar lebih detailnya lagi, saya akan tambahkan beberapa spek mobil ini yang belum terungkap ya. Salah satunya mobil ini saya memakai mesinnya 1KZ Hilux Sub. Terus diakumulasi dengan gearbox CJ7, mengingat tujuannya low-nya dapat, dan transfer case-nya saya ini memakai FC40 gear 29 supaya low-nya lebih dapat, karena mesin 1KZ ini torsinya sangat rendah, beda dengan mesin-mesin diesel lainnya. Nah, kenapa saya ini menciptakan mobil yang bentuknya mungkin di Indonesia ini belum begitu booming. Kompetisi di kita di Indonesia terutama yang berkaitan dengan adventure itu kebanyakan non-win ya. Paling salah satu ada YOFNC yang menggunakan alat recovery. Jadi saya berharap ke depannya mungkin ada semacam kompetisi besar di Indonesia yang adventure-nya lebih dapat. Salah satunya mungkin yang ada pakai boger, yang agak-agak tenggelam ke air supaya mobil ini tidak dibuat ulang. Dan memang awalnya saya buat mobil ini juga buat ikut kompetisi SCS sebetulnya. Bukan untuk adventure adventure ekspedisi. Makanya yang kami ambil ini, mobil ini hanya dari mobil basic Jimny-nya hanya kap mesin dengan pintu. Terus mobil ini sebenarnya tidak semuanya produknya yang bermerek mahal gitu ya. Membuat mobil juga kan nggak harus selalu dengan komponen yang mahal mungkin. Contohnya ini mobil kan udah saya pakai kemana-mana, alhamdulillah tidak ada masalah, walaupun produk-produknya boleh dibilang memakai banyak yang gak terlalu mahal, yang bukan bermerek gitu. Kayak shockbreaker, Strike 9, bump stopnya itu kan Cina juga, Rebel. Ini steering ini kan BSR hanya ininya aja nih. Orbit, pompa saya custom sendiri, nyari dari produk lain yang mana biar lebih ringan gitu, lebih enak dipakainya. Gardannya pun ini gardan PX standar tanpa ada reinforce ulang ataupun upgrade ulang, hanya panel gearnya aja dibuat low jadi 737, mengingat mesinnya cc-nya kecil walaupun diesel, terus dia torsinya kurang, beda dengan 14B atau 13 BT gitu. Nah, untuk yang lainnya sih mobil ini mungkin kalau menurut saya mah jauh lebih baik mungkin ketimbang yang biasa kita buat seperti Jimny yang diganti mesin apa selain daripada ini gitu. Yang selama ini saya buat mungkin penyempurnaan dari semua mobil yang saya buat baru ini mungkin yang lebih baik gitu ya, yang lebih sempurna kalau menurut saya pribadi gitulah. Mudah-mudahan kedepannya ya itu tadi, selain daripada kita pakai adventure ekspedisi, mudah-mudahan kedepannya ada event yang berkaitan dengan kendaraan spek seperti ini, cocok gitu. Mobil ini pertama kali
saya pakai, selesai dikerjakan di bengkel, kurang lebihnya Oktober tahun 2023. Saya langsung tes di salah satu event di daerah Sumedang, di daerah Buah Dua Sumedang. Alhamdulillah mobil ini tidak ada yang trouble. Terakhir saya pakai event lagi di Sumedang juga. Event Tor itu baru berapa minggu ke belakang. Kalau untuk dipakai sih mobil ini selain event sering, mungkin hanya dipakai jalan-jalan, adventure bareng-bareng tim di bengkel gitu. Cuman kalau untuk event mobil ini baru 2 kali. Belum. Nah, dengan setelahnya jadi mobil ini, banyak mungkin ratusan orang menanyakan ke saya untuk menanyakan untuk biaya mobil ini. Berhubung mereka yang melihat dari jauh dianggapnya bahwa ini mobil Jimny di custom, bukan dibuat dari nol sasis dan sebagainya, tubular. Kebanyakan orang kan mengira mobil ini bahwa Jimny lah yang dirumbak gitu. Padahal kan mobil ini 100% saya buat dari awal tubular gitu. Untuk budget mungkin dengan sesederhana ini mobil, apapun apa yang dipasang di spek di mobil ini, kalau untuk nominal kurang lebih di 7 lah, 7.000 mungkin ke atas up. Nah, tapi kalau menurut saya seumpamanya ada yang ingin membuat seperti ini, mungkin ke masalah budget bisa kita minimalisir, tergantung apa komponen atau spare part yang kita pasang. Karena yang jadi mahal itu kan sebetulnya bukan pekerjaan, tetapi ya tadi spare part ataupun aksesoris. Di sana kalau semuanya aksesoris dan spare partnya mahal, pasti lebih mahal. Berhubung yang dipasangnya dengan banyak kesederhanaan, mungkin jadi budgetnya pun nggak terlalu besar. Hanya mungkin ada kendala sewaktu kita membuat mobil ini, berdasarkan kita belum pernah ngalamin membuat mobil seperti ini, ya disitulah kita diuji kemampuan, diasah otak gitu untuk jadi seperti ini. Karena mungkin setelah jadi orang mengira bahwa membuat mobil seperti ini sangat mudah. Padahal dari awalnya, dari pertama kali kita buat dasar, ini sangat sulit gitu untuk jadi seperti ini. Tuh. Mungkin cukup sekian review dari mobil ini. Kalau kedepannya ada yang mau tanya kayak seputar semobil atau apapun, boleh hubungi kita ya. Yeah. Kita IG-nya ada ATJ 4x4 konsep, nomor WA-nya juga ada, nanti mungkin dicantumin ya. Nah, nomor WA-nya juga nanti ada dikasih. Alamatnya di Bandung, Jalan Purbadewa, RT 9, RW 16 gitu. Sukamiskin, Arca Manik gitu. Buat pemirsa semua penggemar Hayu Off-Road, terutama saya cukup mungkin untuk menjelaskan tentang kendaraan ini cukup jelas. Mungkin mudah-mudahan kedepannya barangkali ada yang tertarik ataupun minat membuat kendaraan yang seperti ini yang berbau dengan off-road, yang mencari di mana bengkel yang terdekat, mungkin insya Allah saya siap untuk membantu teman-teman yang ingin membuat mobil off-road. Apapun basicnya, apapun peruntukannya, baik overland, adventure off-road, kompetisi adventure off-road, speed off-road, dan sebagainya yang berkaitan dengan mobil off-road. Punya mobil off-road, jangan di garasi aja. Hayu off-road. Sip.